Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Esmelina, NIM 8562223338. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Saya melakukan simulasi pada kelas 6 dengan pembelajaran tema 1 subtema 1 yaitu tumbuhan sahabatku. Simulasi ini untuk tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di SD dengan tutor Zulhendri MPD. Baiklah, saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Bagus, semuanya sehat. Baiklah, kita ambil absen dulu ya. Oh, semuanya hadir ya. Bagus, semuanya hadir. Baiklah, karena semuanya hadir, kita lanjutkan saja dengan pembahasan kita, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup dan subtemanya tumbuhan sahabatku. Baiklah, Ibu akan membacakan teksnya dulu. Teksnya singkat saja, jadi dari teks ini bisa kita cari pembahasan kita selanjutnya. Ibu bacakan dulu ya. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan makanan pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia. Jagung dibudidayakan sebagaimana orang menanam padi. Jagung bertambah banyak dengan pembuahan, yaitu perkembangbiakan secara generatif. Nah, dari teks ini, siapa anak-anak ibu yang bisa menjelaskan atau menyebutkanlah apa ide pokok dari teks yang ibu bacakan tadi? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Bagus, ide pokoknya adalah jagung berkembang biak dengan pembuahan. Nah, pembuahan ini terjadi secara generatif. Generatif ya. Nah, kita lihat di papan tulis. Sudah ada ibu buatkan gambarnya. Struktur bunga. Bunga ini berkembang biak secara generatif. Nah, kita lihat ya, bunga memiliki mahkota. Maksudnya di sini bunga yang berkembang biak secara generatif itu bunga yang lengkap. Bunga yang memiliki mahkota, putik, benang sari, kepala sari, serbuk sari, bakal biji, dasar bunga. Bunga yang lengkap ya. Nah, bunga yang lengkap ini akan berkembang biak secara generatif dari benang sarinya, mempunyai serbuk sari yang ditiup oleh angin, kemudian jatuh ke kepala putik. Nah, kepala putik ini akan berkembang menjadi buah. Buahnya ini yang kita makan, dan bijinya nanti ini dalam bakal biji juga bisa kita tanam lagi menjadi tanaman baru. Baiklah, Ibu akan bertanya, apa contoh dari bunga yang berkembang biak secara generatif? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Apa contohnya? Nah, yang ini tadi hampir bisa menjawab contohnya dengan benar. Bukan bunga apa tadi? Bunga mawar juga bisa ya berkembang biak dengan generatif. Itu merupakan contoh utamanya. Nah, betul itu. Nah, bunga kembang sepatu aja kita bahas. Bunga kembang sepatu juga berkembang biak secara generatif. Bunga kembang sepatu ini memiliki benang sari, kepala putik, bekal biji, mahkota, semuanya dimiliki oleh bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu, apa namanya di Indonesia? Apa namanya? Nah, tidak ada yang bisa menjawab ya. Bunga kembang sepatu itu bunga raya. Kan tahu kan bunga raya? Bunga raya itu bunga yang dipakai daunnya untuk obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan di kampung-kampung, daunnya daun bunga raya.
Nah, daun bunga raya ini juga bisa kita gunakan sebagai obat yang diminum ya. Nah, bunga raya terdapat pula di Malaysia. Namanya juga bunga raya di Malaysia. Bunga kembang sepatu ya. Nah, di Malaysia ternyata bunga raya ini dijadikan sebagai bunga nasional. Ya, bunga nasional. Bunga nasional ini berarti bunga kebanggaan negara Malaysia, yaitu bunga kembang sepatu. Letak geografis negara Malaysia. Siapa yang tahu? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawabnya anak-anak? Enggak tahu ya? Makanya kita baca dulu ya. Negara Malaysia itu merupakan salah satu negara ASEAN. Nah, dari negara ASEAN ini ada Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja merupakan negara ASEAN. Nah, untuk sekarang kita pilih 2 negara ASEAN yang akan kita bahas. Ini tugas nanti di akhir pembelajaran kita ya. 2 negara ASEAN kita pilih. Apa? Indonesia dan Malaysia saja dulu ya Ibu contohkan ya. Indonesia dan Malaysia. Letak geografis negara Malaysia. Letak geografis negara Indonesia. Di mana? Siapa yang bisa menjawab? Indonesia dulu lah. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Oke, bagus Intan. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, negara Malaysia lagi. Di mana letaknya negara Malaysia? Negara Malaysia terletak di bagian utara garis khatulistiwa. Di mana Malaysia tadi anak? Di mana? Di utara Indonesia. Siapa yang tahu di mana letaknya Malaysia? Bagus sekali, bertetangga dengan kita ya. Bertetangga dengan Indonesia. Di mana tepatnya? Berbatasan darat dengan Kalimantan. Satu lagi, pulaunya di mana? Pulaunya juga bertetangga dengan Thailand. Ya, dekat dengan Batam ya. Nah, dekat juga dengan Kepulauan Riau. Baiklah anak-anak, jelaskan saja dulu nanti 2 negara ASEAN yang akan dipilih sebagai tugas. Ya, kerjakan tugasnya dalam 10 menit. Cukup ya? Ringkas saja. Baiklah, setelah selesai mengerjakan tugasnya, kita lanjutkan dengan membahasnya. Ya. Kita bahas sekarang ya. Baiklah, setelah selesai kita mempelajari tumbuhan sebagai sahabatku, tumbuhan yang berkembang biak, tumbuhan yang dibudidayakan, tumbuhan nasional, semuanya kita bahas hari ini. Kita cukupkan dulu sampai hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita ambil manfaatnya untuk kedepannya. Di rumah nantinya kita bisa menyelamatkan tumbuhan-tumbuhan kita. Nah, kemudian kepada anak-anak ibu, setelah pulang sekolah ini jangan ada yang berkeliaran di jalan, langsung pulang dan langsung bertemu dengan orang tuanya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.